Halo semuanya, welcome back to YouTube, I'm Winit. Nah, buat para pendengar-pendengar, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini, kita akan update berita menjelang Piala Dunia 2022 Qatar. Tapi sebelum kita bahas, pastikan untuk subscribe channel YouTube ini, and don't forget to like, comment, and share. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Di berita pertama, kita akan membahas tentang prediksi Piala Dunia 2022 menurut Mark Klok. Piala Dunia 2022 Qatar tinggal menghitung hari menuju tanggal 20 November 2022. Piala Dunia edisi ke-22 ini akan berlangsung sampai pada tanggal 18 Desember 2022. Pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Persib Bandung, Mark Klok, begitu menantikan gelaran paling bergengsi antar negara sedunia ini. Ia mengatakan lebih lanjut, "Saya menantikan Piala Dunia khususnya untuk menyaksikan Belanda bertanding. Tentunya ini akan menjadi laga yang menarik karena pemain-pemain terbaik berpartisipasi di sana." Hal yang menarik dari Piala Dunia 2022 Qatar kali ini adalah pertandingan dilangsungkan di negara dengan temperatur yang cukup panas nih. Suhu di Qatar itu diperkirakan bisa mencapai 42 derajat Celcius pada saat musim panas. Oleh sebab itulah, gelaran Piala Dunia 2022 kali ini dialihkan ke akhir tahun di mana suhu Qatar relatif lebih bersahabat. Walau begitu, beberapa timnas Eropa tetap saja harus beradaptasi dengan suhu di Qatar. Apalagi nih persiapan tim kontestan terbilang singkat, karena sepekan sebelum Piala Dunia 2022, setiap pemain harus bergelut lebih dahulu nih bersama dengan klub masing-masing. Kondisi demikian yang membuat beberapa pemain mengalami cedera dan juga melewatkan Piala Dunia di tahun ini. Adapun untuk Mark Klok mengatakan lebih lanjut, menarik juga ya melihat temperatur di sana, bagaimana beberapa negara bisa beradaptasi. Karena waktu persiapan sangat singkat dan juga banyak pemain kunci dari beberapa negara yang mengalami cedera. Ini akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan. Klok sendiri tentu akan mendukung negara leluhurnya yakni Belanda. Ya, meski sekarang ia sudah menjadi warga negara Indonesia, Belanda itu berada di grup A Piala Dunia 2022 dan akan bertanding melawan Qatar, Senegal, dan juga Ekuador. Grup A tidak bisa dianggap enteng. Dan Qatar selain merupakan tuan rumah, juga berstatus juara Piala Asia 2019. Dan Senegal juga adalah kampion Piala Afrika 2021 yang diperkuat penjaga gawang dan juga bek Chelsea Edouard Mendy serta Kalidou Koulibaly. Belanda dengan bekal komposisi pemain arahan pelatih Louis van Gaal, dipercaya Mark Klok bisa melangkah lebih jauh. Klok juga memprediksi Belanda minimal berada di semifinal. Meskipun menjagokan Belanda, Klok justru memprediksi Brazil ataupun Argentina yang bisa melaju ke partai puncak dan juga menjadi juara. Dari pengamatannya, Inggris, Prancis, dan Portugal punya potensi merepotkan tim-tim unggulan. Adapun untuknya mengatakan lebih lanjut, prediksi saya sih Brazil atau Argentina akan menjadi juara. Itu yang saya pikirkan. Tentunya Inggris, Prancis, dan Portugal juga tim yang kuat. Tapi itu prediksi saya. Lalu bagaimanakah dengan prediksi kalian? Kira-kira negara manakah yang akan menang? Apakah kalian setuju dengan Mark Klok? Langsung saja tuliskan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Next, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang Dani Alves. Menjelang Piala Dunia 2022, ada penyelidikan terhadap Dani Alves. Apa yang sebenarnya terjadi dengan sang pemain? Bek timnas Brazil Dani Alves dilanda kabar kurang sedap menjelang tampil pada Piala Dunia 2022 Qatar. Berdasarkan laporan media Brazil G.globo.com, Dani Alves sedang diselidiki karena menerima uang sejumlah 6 juta reais atau sekitar 17 miliar rupiah dari sebuah organisasi non-pemerintah. Adapun penyelidikan terhadap Dani Alves dilakukan oleh kantor Kejaksaan Federal Brazil, dan berikut adalah laporan G yang dikutip dari Diario AS. Kantor Kejaksaan Federal Brazil sedang menyelidiki Alves dikarenakan menerima 6 juta reais dari sebuah organisasi non-pemerintah yang tidak memenuhi semua persyaratan khusus. Sementara itu, laporan dari massa menyebut adanya kecurigaan terkait pola pengambil alihan organisasi non-pemerintah yang sudah tidak aktif oleh para pemain. Para pemain disebut melakukan hal tersebut untuk menghindari persyaratan hukum demi menerima dana publik. Laporan serupa juga mengungkapkan adanya satu mantan pesepak bola bernama Emerson Sheikh yang sedang diselidiki sejak pada tanggal 7 November 2022. Di samping itu, Diario AS menyebut bahwa proses penyelidikan terhadap Dani Alves juga berkaitan dengan sosok bernama Mauricio Carlos.
Mauricio Carlos itu merupakan seorang direktur organisasi non-pemerintah yang dituduh melakukan penggelapan di Konfederasi Sepak Bola Brasil beberapa tahun lalu. Laporan penyelidikan ini juga memperkeruh suasana di balik persiapan menuju Piala Dunia 2022 Qatar. Dani Alves merupakan salah satu pemain yang masuk ke skuad timnas Brazil untuk Piala Dunia 2022 mendatang. Namun, di sisi lain, pemanggilan untuk Dani Alves juga menjadi polemik di Brazil. Banyak pihak yang mempertanyakan keputusan pelatih timnas Brazil, yakni Tite, yang memasukkan Alves ke dalam skuad. Padahal, Alves sudah 1,5 bulan loh tak bermain di level kompetitif dikarenakan klubnya, yakni Pumas, itu gagal lolos ke babak playoff final Liga Meksiko. Tite menjelaskan bahwa dirinya memanggil Alves dikarenakan sang pemain memenuhi kriteria yang ditetapkan. Beliau mengatakan lebih lanjut, kriterianya sama dengan yang lain, menggabungkan kualitas teknik individu, kekuatan fisik, dan aspek mental. Di tim saya, bek sayap tidak bermain sebagai bek sayap, mereka membangun dari belakang, dan kualitas teknis yang ditawarkan Dani kepada saya sangat mengesankan. Nah, keputusan Tite yang memberi tiket ke Alves langsung dipertanyakan di Brazil. Reaksi kurang positif bahkan datang dari publik dan juga media negeri sampah tersebut. Tite bahkan langsung ditembak oleh media setempat di sesi konferensi pers pengumuman skuad pada hari Senin tersebut. Sang pelatih sendiri dilaporkan juga kaget terhadap oposisi keras terhadap pemanggilan Alves. Ia pun melakukan pembelaan terhadap keputusan tersebut. Seperti yang dikutip dari Terra.com, beliau mengatakan lebih lanjut, "Kami tak memanggil siapapun hanya berdasarkan persahabatan. Dani berada di kondisi fisik sama seperti ketika ia membantu Brazil memenangi emas di Olimpiade Tokyo pada tahun lalu." Tite kemudian mengabarkan bahwa Alves telah berlatih bersama dengan tim Barcelona B sejak pada tanggal 12 Oktober demi meningkatkan kondisi fisiknya. Kemudian hal tersebut juga dipertegas oleh pelatih fisik CBF Fabio Mascherano. Beliau mengatakan bahwa Dani sempat berada di level tenaga dan juga kekuatan rendah. Kemudian pada tanggal 8 Agustus, mereka meminta Dani Alves meningkatkan kondisi tubuh. Kemudian mereka juga melihat kondisinya di Barcelona beberapa hari lalu dan melihat perkembangannya bagus. Nah, pemanggilan Dani Alves sendiri juga disambut baik nih oleh penyerang muda Brazil, yakni Rodrigo. Pemain Real Madrid tersebut juga senang dengan kehadiran Alves yang ia nilai merupakan sosok senior yang selalu murah memberikan ilmu kepada junior-juniornya. Dani Alves sendiri itu memiliki 124 caps sebagai timnas Brazil sejak pertama melakoni debutnya pada tahun 2006. Ia juga akan bermain di Piala Dunia keempatnya di Qatar nanti. Sebelum ini, Dani Alves juga telah bermain di 5 edisi Copa America dengan menjadi juara pada edisi 2007 dan 2019. Dan sepanjang karirnya, Dani Alves juga telah memenangkan 43 trofi di level senior bagi klub dan juga negaranya. Torehan itu menjadikannya pesepak bola pria paling sukses sepanjang sejarah. Dan untuk topik terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana respon dari Sergio Ramos usai dicoret Spanyol ke Piala Dunia 2022. Bek veteran Paris Saint-Germain, Sergio Ramos terpaksa harus melupakan mimpinya berlaga di Piala Dunia 2022. Pesepak bola berusia 36 tahun itu sempat menjadi langganan di La Furia Roja sejak debut pada tahun 2005. Sampai saat ini, Ramos telah membuat 180 penampilan dan telah tampil di 4 Piala Dunia, yakni pada tahun 2006, 2010, 2014, 2018, dan juga 3 Piala Eropa, yakni di tahun 2008, 2012, dan juga 2016. Ramos tidak hanya piawai menjaga lini belakang Spanyol, namun juga produktif usai menorehkan 23 gol dan 8 assist. Kontribusi Ramos juga membantu Spanyol memenangi Piala Dunia 2010 dan Piala Eropa sebanyak 2 kali. Meski begitu, cedera yang kerap dialami Sergio Ramos di musim terakhirnya bersama dengan Real Madrid berimbas pada kesempatan bermain di timnas Spanyol. Ramos pun itu dicoret dari skuad untuk Piala Eropa 2020 dan cuma 2 kali dimainkan sejak Maret tahun lalu. Akibat cedera-cedera itu pula, Ramos cuma mampu bermain 13 kali untuk Paris Saint-Germain di sepanjang 2021-2022. Sergio Ramos kini sudah kembali lagi ke bentuk terbaiknya sehingga sudah tampil di 13 pertandingan dengan mencetak 2 gol ijuan. Namun, performa Ramos itu tidak cukup untuk meyakinkan Luis Enrique. Melalui Instagramnya, Ramos pun menuliskan seperti ini, "Musim lalu itu sebuah musim yang sulit dikarenakan berbagai cedera dan beradaptasi dengan klub baru dan kota yang baru. Aku mencurahkan diriku, tubuh, dan jiwaku untuk memulihkan diri dan mengembalikan perasaan yang selalu kumiliki, termotivasi dengan target-target dan juga ambisi. Untungnya, aku bisa mengatakan bahwa musim ini aku merasa seperti diriku lagi, dan juga kembali menikmati sepak bola.
bermain untuk sebuah klub hebat di sebuah kota yang hebat seperti Paris. Piala Dunia, tentu saja itu adalah salah satu mimpi hebat yang ingin kuwujudkan. Itu akan menjadi turnamen kelimaku, tapi sayang sekali aku akan harus menyaksikannya dari rumah. Rasanya sulit, tapi matahari akan tetap terbit di pagi hari. Aku tidak akan mengubah apapun tentang diriku sendiri, tidak mentalitasku, tidak gairahku, tidak komitmen, usaha, ataupun dedikasiku. 24 jam memikirkan tentang sepak bola. Inilah yang kurasakan dan aku ingin membaginya dengan kalian semua. Terima kasih atas dukungannya dan masih ada banyak tantangan dan juga target di depan. Jadi seperti itulah bagaimana respon dari Sergio Ramos usai dirinya dicoret dari daftar skuad timnas Spanyol. Well, cukup sekian untuk hari ini, dan buat kalian yang tidak mau ketinggalan informasi apapun, terutama mengenai update perkembangan informasi dari Piala Dunia 2022, langsung saja subscribe channel ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. See you next time. Goodbye.